selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was dalam hitam gelap malam ku berdiri melawan sepi. Di sini di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang yang takkan mungkin dapat terulang. Wajah putih, pucat pasti tergores luka di hati. Matamu membuka kisah kasih asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua hayalan, berikan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Kau sandarkan sejenak beban diri. Kau taburkan benih kasih hanyalah emosi. Melambung jauh Hey, masih inget gue gak sih? Ya, lama banget ya gue gak bikin podcast. Dibilang kangen, iya sih, pasti. Tapi kalau gue maksain bikin podcast dengan topik yang gak banget juga ngapain gitu ya. Nah, malam ini gue juga sebenarnya gak ada rencana gitu ya untuk bikin podcast. Gue tuh masih berasa blank, tapi ada aja jalan. Dan jalan itu pun tadi gue nggak serta-merta berpikir, oh, oke, ini langsung gue bikin podcast. Enggak, gue sempat mikir dulu, anjing, ini orang enak banget yang ngomainin orang seenak udelnya gitu. Enggak, gue bukan maksudnya sensi, enggak, cuma jadi mikir aja gitu. Gue ya kalau komentar ke orang yang gak terlalu kenal, gue masih mikir-mikir gitu. Karena gak kenal ya pastinya akan ada respon dalam hati, minimal dalam hati gitu ya, dari orang yang dikomenin tuh, siapa lu? Lah, ngapain ngomong begini? Nah itu dia gitu loh, maksudnya kalau point of view gue ke orang tuh begitu, gue gak mau sembarangan, gue mikir gitu. Tapi ya banyak hal di luar diri kita yang memang tidak bisa dikontrol ya. Salah satunya itu. Salah satunya komentar orang. Jadi gini, gue tuh posting gitu ya, posting sesuatu. Gue sih udah gak enak hati. Ya gue ngerasa intuisi gue memang kenceng ya. Gue bukan sombong. Gue ngerasa seperti itu. Selalu ada warning gitu ya kalau ada apa-apa gitu. Nah, tadi itu sebelum posting tuh, gue sebenarnya iseng gitu ya, pengen nyobain apa sih fitur baru di Instagram, itu Reels namanya. Dan gue emang niat juga ngapus postingan itu karena ya itu bukan gue banget. Tapi gue tuh penasaran gitu, pengen bikin. Ya udah bikin gitu, ngapain nahan-nahan, ya udah bikin aja biar pelong ya gitu loh maksudnya. Akhirnya gue bikin lip sync lagu lama gitu ya. Udah gue posting ya dengan pede, udahlah biarin gue bikin aja, udah titik gitu. Bener. Warning dalam bentuk itu intuisi tadi ternyata benar. Yang bikin gak enak hati ternyata ini orang anaknya. Jadi ada yang komen, ya gue juga nggak ngelihat itu body shaming ya, terserah lu tuh mau apa gitu. Pokoknya bilang fisik deh gitu. Pokoknya ngatain fisik, dimana gue seperti itu ke orang ya juga nggak mungkin, apalagi orang yang nggak terlalu kenal, nggak akrab gitu. Nah dari situ ya udah gue hapus. Seperti niat awalnya gue juga akan ngapus itu gitu, tapi gue nggak mikir secepat itu bakal dihapus. Nah yang gue garis bawahin ya, jadi poin utama di sini adalah bisa nggak sih, gue sih ke kita aja ya, bisa nggak sih kita tuh jadi sosok orang yang baik-baik aja,
Dan kejadian tadi gue jadi mengumpamakan ke kasus-kasus di luaran sana yang sampai saat ini memang jadi polemik ya, karena masing-masing pihak gitu ya punya pendirian sendiri-sendiri, kayak masalah perkosaan gitu. Dimana kan ada yang bilang perkosaan terjadi atau pelecehan terjadi karena si objek atau katakanlah ini perempuannya gitu ya, itu mengundang entah itu pakaiannya atau gerak-geriknya dan sebagainya. Tapi di pihak satunya tidak terima karena banyak juga kejadian pelecehan terjadi bahkan pada saat perempuan itu sedang sholat gitu. Jadi kasus pelecehan itu bisa kejadian ya karena memang si pelakunya ini memang tidak bisa mengontrol gitu. Iya kan? Tidak bisa mengontrol apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sama seperti halnya tadi kayak ngatain orang, komen orang yang seenak jidat gitu nggak dipikir. Bukan berarti si objeknya itu sensitif, enggak. Kan macam-macam juga kan, objek itu ada yang nanggepin bener-bener cuek gitu. Ada yang mungkin agak dipikir beberapa menit, ada juga yang kita kan nggak tahu ya karakter masing-masing orang. Bisa jadi omongan kita atau komentar kita yang menurut kita sendiri ini adalah alah biasa aja. Komentar gue juga bercanda, sepele, ya nggak bisa begitu karena sampainya di sana itu kita kan nggak tahu kan seperti apa. Ya untung misalnya kalau si objeknya itu memang yang tadi gue bilang bener-bener cuek dan nggak mikirin gitu. Tapi apa kabarnya kalau omongan kita ini yang mungkin niatnya tadi bercanda sampai di orang itu jadi kepikiran, orang itu jadi stres, orang itu jadi depresi, itu tuh ada. Gua kok ngelihatnya orang-orang yang suka ngatain orang itu kayak merefleksikan dirinya sendiri bahwa mereka tuh ya lingkungannya begitu. Dia tuh sering dikatain gitu. Jadi menganggap ngata-ngatain orang itu adalah hal biasa, adalah bercandaan. Sering dikatain dan dia juga sering ngatain balik ke lingkungannya. Lalu itu diaplikasikan ke orang lain yang bahkan dia sendiri tidak begitu akrab. Tapi gak ngerasa berdosa. Ini bahaya sih. Lama-lama kelakuan macam ini itu ntar makin gede dan lama-lama bisa jadi perang tuh. Ya makanya gue sih ngingetin ya, sebelum terjadi huru-hara, sebelum lu dibunuh orang gitu karena mungkin tersinggung sama lo, ya lu sadar dulu deh gitu loh. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertindak sesuatu, sebelum mengatakan sesuatu, pikirin dulu atau balikin deh posisinya. Lo mau gak digituin? Meskipun itu bercanda. Ya bisa jadi lo sendiri kan pada saat moodnya lagi jelek, terus dibecandain temen, lo bisa bad mood dan mungkin bisa marah-marah juga. Nah gitu loh maksudnya. Ya, intinya sebagai manusia yang ingin dimanusiakan, sudah waktunya, sudah saatnya untuk kita lebih sensitif lagi ke dalam sih, gue pikir gitu ya. Lebih mikir, lebih banyak dipikirkan dulu sebelum bertindak atau melakukan sesuatu. Apakah ini akan menyinggung orang atau tidak? Apakah ini akan mengganggu orang atau tidak? Apakah ini akan membuat orang depresi atau tidak? Nah, peduli itu bercanda atau enggak. Karena versi atau cara berpikir lo belum tentu sama dengan cara berpikir orang lain yang menjadi objek dari bercandaan lo gitu. Itu aja sih. Sebagian ada yang bilang kangen ke podcast Nostalgila. Wah, terima kasih banyak ya. Gue juga kangen sih. Tapi kangen kan harus ada apa ya namanya? Harus ada yang dibawa gitu. Kalau kangen tangan kosong, ya mungkin jadi kurang ya, berasa kurang pol aja gitu.
Oke, di episode kali ini gue kasih bonus juga deh beberapa lagu lama yang mungkin ngingetin lo ke zaman bocah kali ya. Karena ya lagu-lagu lama yang gue puter di Nostalgila kan biasanya diambil dari tahun 80-90. Zaman dimana gue tumbuh saat itu. Gue dicekokin, dijejelin lagu-lagu hits zaman itu. Oke, kalau begitu langsung aja lo nikmatin ya lagu-lagu yang udah gue siapin. Anyway, terima kasih udah dengerin episode ini. Semoga kangennya terobati. Kangen gue sama lo juga rasanya sudah agak-agak terobati ya. Kita ketemu lagi next time. Mudah-mudahan gue bisa datang lagi ya minggu depan dengan bahan omongan yang lebih hot lagi. Oke, gue Chandra Atmaja. Udahan dulu. Bye-bye. Gelap terasa dunia ini seakan mendung sepanjang masa. Oh, suram, betapa suram hidup ini. Betapa suram hidup ini bila sinar terang menghalau mendung ini. Kegelapan yang datang tak mungkin selamanya, nanti akan berakhir. Nanti akan berlalu, nanti akan berakhir, nanti akan berlalu, nanti akan berlalu, nanti akan berlalu. You are listening to Podcast Nostalgila. Datang lagi
perlahan-lahan menyapaku di batas sunyi ini. Sementara dari dalam hati ada sesuatu yang indah, mesra bermanja-manja. Aku terpana, terlena, seakan tak kuasa menepis hayalan itu dari hatiku. Engkaulah sudah dunia, sewajarnya bila ku berkata ku cinta kamu setulus hatiku. Malammu yang datang lagi, perlahan-lahan menyapaku di batas sunyi ini. Sementara dari dalam hati ada sesuatu yang indah, mesra bermanja-manja.